Halo mates, welcome back to Moonlight Affirmation. Kali ini bersama dengan aku Z. Kita akan cari tahu siapa sih yang diam-diam merindukan kamu. Kamu cukup pilih satu dari 3 set kartu ini. Tarik nafas, fokus ke seseorang yang mungkin kamu pikir lagi mikirin kamu, ataupun biarkan semesta yang tunjukin kamu dan ngasih kamu jawabannya. Pilih kartu dengan hati ya, bukan dengan logika. Oke, apakah kalian sudah siap? Sudah memilih? Sudah memilih? Pilih 1, 2, atau 3? Sudah siap? Kita akan mulai ke pilihan kartu yang pertama. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Di sini kita ada Six of Cups. Oke. Six of Cups as kartu yang pertama. Six of Cups itu nostalgia, kenangan masa lalu, seseorang dari masa lalu yang belum move on. Oke. Jadi di sini kalau biasanya di set kartu tarot RWS itu kan ada anak-anak yang berbagi bunga, nuansanya manis tapi sendu. Nah, di sini ada 6 cups. Jadi hubungannya dengan berbagi. Nah, kenapa cocok dengan yang namanya belum move on? Karena itu biasanya seseorang yang terjebak di memori yang lama dan masih ngerinduin kamu. Gitu. Jadi makanya ada kayak kenangan-kenangan manis gitu loh. Nah, orang ini sering mengingat kenangan kalian. Jadi dia ini kayak ada penyesalan yang dalam tapi juga gengsi yang tinggi banget. Jadi dia bisa ada di zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Sekali lagi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Energinya ya dia nostalgia, mau kembali tapi takut ditolak, ya belum bisa move on. Dia jadi sering banget keinget kamu, terutama saat malam ataupun pas lagi sendirian, dia diam-diam stalking kamu, tapi terus dia gengsi banget untuk mulai bicara gitu. Nah, zodiak ini tuh biasanya adalah zodiak yang penuh dengan deep feeling ya, sensitif dan cenderung diam dalam rindunya dia. Dia merasa kalian punya koneksi yang spesial banget, tapi dia juga takut kalau kamu tuh udah nggak care atau nggak peduli lagi. Kalau kamu pilih yang pertama, orang ini adalah seseorang dari masa lalu yang belum bisa benar-benar ngelepasin kamu. Tiap malam dia masih mikirin kamu lah dan merasa kayak kehilangan yang dalam. Energi ini penuh penyesalan deh pokoknya. Dia sadar kamu adalah orang yang berbeda dan dia kehilangan kesempatan itu. Coba aku buka satu kartu tuh, Ace of Pentacles. Kamu adalah seseorang yang super duper berharga banget buat dia. Tapi kan dia takut tuh kalau kamu tuh udah gak mau denger kabarnya dia lagi. Gitu, makanya ini adalah seseorang yang emosional. Sebenarnya dia tuh pengen banget ngungkapin perasaan dia karena dia mengingat kenangan-kenangan manis itu, tapi dia tutupi itu gitu ya. Cancer, Scorpio, Pisces adalah orang yang memikirkan kamu. Oke, dari set kartu Oracle ya. Dari set kartu, kenapa sih aku ketawa? Kenapa? Karena aku ngelihat dari Quantum Oracle ini kelihatannya dia berkonflik dengan hati dia sendiri untuk kayak maju nggak ya? Kalau maju ntar kamu nggak peduli gitu. Makanya dia hanya merindukan kamu dan takut, berkonflik dengan diri sendiri dan takut gitu. Padahal kenangan-kenangan manis itu ada kan. Nah, tergantung nih, kalau kamu tahu siapa orangnya, mungkin kamu sudah boleh membuka pembicaraan karena dia yang nggak berani membuka pembicaraan. Mau dia cowok cewek terus kamu bilang ih ya ampun nyalinya kecil banget, ya biarin, namanya juga dia adalah orang yang nggak berani maju gitu loh, karena dia mikir apakah, karena tipenya pemikir kan, emosional, sensitif gitu, dia nggak mau maju kan, takutnya nanti kamu nggak terima dia. So dari 4 kartu ini, pesan dari semesta, kalau dia kembali jangan buru-buru memberi jawaban ya. Dengarkan dulu hati kamu, tapi jangan abaikan logika. Jadi kalau dia balik, pikir-pikir dulu deh, karena kamu sendiri juga gak pernah mau memulai, makanya dia jadi overthinking kan. Nah, kenapa kamu gak mau memulai? Dan kalau ini emang jodoh, dia akan kembali. Tapi kamu harus yakin, kamu pantas dicintai tanpa ragu.
Jadi kalau dia sekarang masih ragu, maju, mundur untuk menghubungi kamu, untuk kontak kamu, kamu juga mikir deh, nanti kalau dijalani hubungannya apakah dia akan ragu sejalan dengan waktu? Nah, gitu. Dari 4 kartu ini, afirmasinya adalah ya, pakai afirmasi ini kalau kalian mau menarik orang yang benar-benar rindu kalian dan cinta sama kalian. Aku layak dicintai oleh seseorang yang hadir dan tidak ragu padaku. Oke? Nah, itu untuk pilihan PAL yang pertama. Ya, kuncinya adalah Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Dan kita akan lanjut ke PAL yang kedua. Thank you yang sudah subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow dan like juga video aku di sosial media lainnya, di platform sosial media lainnya. Kalau kalian mau personal reading, nomor WhatsApp-nya ada di bio. Dan aku masuk ke PAL yang kedua. Kalau kamu pilih PAL yang kedua, di sini kartunya adalah Page of Pentacles. Oke, aku kasih zoom biar kalian bisa lihat. Dari Page of Pentacles ini sebenarnya kebaca banget kalau orang ini zodiaknya adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Orang yang merindukan kamu ini, ya. Aku tidak mencari namanya dia, inisialnya dia, tapi kamu bisa mendapatkan gambaran dari sini ya. Sekali lagi Taurus, Virgo, Capricorn. Orang ini punya rasa kagum yang tumbuh slowly ya, perlahan-lahan. Jadi dia diam-diam memperhatikan, dia mendem perasaan, dia kangen sama kamu tapi dia tidak bertindak apapun. Sosoknya kayak gini kan, seseorang yang masih muda memegang koin, fokus dengan penuh harapan. Belum tentu dia muda, tapi penggambaran dari kartu tarotnya seperti ini. Jadi kalaupun dia sudah di usia tertentu pun dia memang punya jiwa yang muda. Orang ini sangat dekat tapi nggak pernah mengungkapkan. Cluenya orang deket tapi nggak pernah mengungkapkan dan mendem perasaan. Dia sering banget stalking sosial media kamu tuh. Apakah dia pakai fake account, tapi pokoknya dia scrolling sosial media kamu. Kalau kamu aktif di sosial media, ya. Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Terus habis itu energinya emang bener stabil. Jadi bisa dibilang dia jaga banget sikapnya dia di depan kamu, jadi sampai nggak kelihatan kalau dia selama ini memendam perasaan. Dia nunggu sinyal dari kamu, oke? Ini energinya datang dari seseorang yang sangat dekat dengan kamu, tapi kamu nggak sadar dan dia diam-diam merhatiin kamu dan dia selalu support sama kamu. Ya, karena energinya muda, ya jiwa muda banget, dia selalu support tapi dia belum berani untuk jujur. Terus udah gitu, dia sih tipenya adalah orang yang akan menunjukkan lewat kata-kata. Lewat tindakan. Ya, karena dia Page of Pentacles, jadi dia kan jiwa muda ya, dia akan menunjukkan lewat tindakan dia. Gitu, tapi bukan dari kata-kata. Jadi bukan kata-kata manis gitu loh. Dan ketakutan dia kalau dia jujur, semuanya akan jadi canggung, malah akan merusak hubungan yang karena kalian tuh udah deket banget. Cluenya adalah orang deket tapi kamu nggak sadar gitu ya. Dan dia nggak pernah bilang apa-apa karena dia benar-benar bisa menjaga emosinya stabil. Jadi deket kamu pun dia be aja, padahal dia mendem perasaan banget gitu. Tipenya juga mungkin gak mau kamu tahu karena mungkin juga takut kamu kecewa gitu ya. Dia takut merusak hubungan kalian gitu. Dan banyak dari kalian itu gak di zona TTM tapi bener-bener temen atau orang yang saling kenal. Oke. Dari set oracle-nya ada fragmented energy. Jadi kayak energinya tuh terpecah-pecah gitu ya. Dia yang suka, dia yang rindu, dia yang memendam rasa, tapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia di depan kamu tuh biasa aja. Makanya dia tidak jadi dia yang sebenarnya. Makanya energi dia terpecah-pecah, fragmented energy. Oke. Tapi dia benar-benar bersikap, kebanyakan dari dia energinya tuh kayak sopan ya, honoring path, dia sopan, dia juga menghargai kamu. Dia bisa jadi tempat curhat kamu gitu ya. Dan juga dia adalah di Taurus, Virgo, Capricorn ya, zodiak yang
energinya stabil dan kayak dia bisa protek kamu juga gitu, melindungi kamu ya. Apapun jenis kelaminnya cowok cewek, dia bisa melindungi kamu. Dia bisa membuat kamu merasa nyaman, tapi membuat kamu juga merasa nggak confused gitu loh, nggak bingung, nggak yang bertanya-tanya ini orang maunya apa gitu, karena dia jelas dengan sikapnya dia gitu. Dan dia juga tidak melanggar norma ya, jadi dia nggak bakalan kayak kurang ajar atau apa, sama sekali nggak. Dan karena perasaan itu tumbuh pelan-pelan dan sekarang ini baru dia sadari, ya dia benar-benar berusaha untuk masih menelaah ya perasaan dia. Bukan berarti dia nggak akan maju, tapi dia akan mengungkapkan perasaan dia kemungkinan pada waktu yang tepat. Karena sekarang ini dia berusaha untuk sestabil itu emosinya terhadap kamu. Pesan dari semesta dari 4 kartu ini, cinta sejati kadang tumbuhnya pelan-pelan. Jadi jangan diabaikan ya orang-orang yang diam-diam peduli sama kamu. Perhatikan siapa yang paling sering ada saat kamu butuh, karena cinta sejati itu kadang-kadang tuh hadir dalam kediaman. Ya, jadi dia benar-benar mencintai kamu dari belakang gitu. Nah, kamu tugasmu adalah menganalisa siapa yang sebenarnya benar-benar hadir buat kamu di kala kamu membutuhkan. Siapa yang benar-benar melindungi kamu. Nah, ini adalah afirmasi yang bisa kamu pakai untuk mendekatkan orang yang rindu pada kamu dan mendekatkan cinta sejati pada kamu. Cinta yang tulus akan menemukan jalannya tanpa memaksakan. Dia punya perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Kalau menurut kamu dia adalah orang yang tepat sekarang pada saat kamu nonton video ini, mungkin kamu juga boleh menunggu lagi atau kamu juga boleh ngasih kode kalau kamu juga menerima. Oke, seperti itu. Thank you banget yang sudah mampir ke PAL 2. Jangan lupa kalau misalnya mau personal reading, nomor WhatsApp aku ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe channel Monarch Affirmation dan aku di platform sosial media lainnya. I love you all so much. Kita masuk ke PAL yang ketiga. PAL yang ketiga, are you ready? Tada! PAL yang ketiga kita punya Knight of Wands. Alright, Knight of Wands. Siapa sih orang yang merindukanmu diam-diam? Knight of Wands ini Aries, Leo, Sagittarius ya, karena dia di elemen api. Oke, Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang penuh gairah, cepat datang, cepat pergi, hubungannya intens tapi nggak stabil. Bisa jadi juga ini adalah energi orang yang kayak datang ghosting gitu ya. Dia kan adalah kesatria berkuda yang bawa tongkat api ya. Dia tuh kayak berkorbar gitu loh semangatnya. Tapi sebenarnya kayak arahnya tuh nggak pasti mau kemana. Jadi kamu juga bertanya-tanya, ini orang maunya apa sih gitu ya. Nah, inilah orang yang pernah datang lalu menghilang, lalu ghosting. Oke, so koneksi kalian ini sangat intens, tapi ada konflik dan perbedaan yang besar. Karena dia buru-buru banget mendekat pada kamu, karena dia adalah seorang satria yang menunjukkan keberanian dan gairahnya, tapi dia juga kelihatan yang bakalan berkonflik dan bahkan sekarang sudah berkonflik dengan kamu dan menunjukkan banget perbedaan yang besar. Gak berarti kamu harus berkonflik itu kayak berantem, adu mulut, gak harus seperti itu loh ya. Tapi terlihat di sini dianya berkobar-kobar banget. Terus habis itu bisa padam gitu ya. Kalau kamu pilih PAL yang ketiga ini adalah seseorang yang pernah hadir dengan kuat banget dan kamu bisa ngerasain kalau dia benar-benar mau nih sama kamu, tapi terus habis itu dia menjauh, ghosting, tapi koneksi kalian tuh sebelumnya intens banget, tapi juga membingungkan. Bisa jadi pernah jadian, terus habis itu dia kayak bingung, ini hubungan kalian mau dibawa kemana. Oke? Terus karena dia pernah jadi the light of your life ya. Terus habis itu dia diam, the hermit gitu.
Dia tipe yang cepet datang, cepet pergi. Jadi dia tipe yang cepet jatuh cinta, tapi juga cepet kayak hilang rasa gitu. Jadi kenapa dia masih kangen sama kamu? Karena sebenarnya energi dia tuh masih ada di kamu. Ya, kalau kalian pernah physical touch, ya kan, pernah bersentuhan secara fisik, ya, bukan dalam tanda kutip lah ya, bersentuhan secara fisik, bisa jadi kalian gandengan atau apa, energi itu tuh masih nempel di tubuh kamu, gitu. Si zodiak Aries Leo Sagittarius ini tipenya kan karismatik dan berapi-api, jadi dia lagi menimbang-nimbang nih sekarang. Apa aku akan coba lagi atau cukup udah lah ya, dari jauh aja aku mikirin dia, gitu. So ini sebenarnya energi yang membingungkan buat kamu. Katanya kangen, tapi kok nggak mau maju? Pantas aja judulnya diam-diam merindukan kamu. Jadi cuman diam-diam aja, gitu loh. Tapi kamu kudu hati-hati ya, karena kalau dia menjauh, dia kan pertimbangin ya. Kenapa? Maksudnya kamu tuh gimana sih gitu. Makanya dia menjauh. Ada red flag-nya mungkin dalam diri kamu yang dia nggak bisa nih gitu. Nah, jadi hati-hatinya yang saya bilang ini belum tentu dia datang di versi terbaiknya dia. Belum tentu dia akan membuat kamu nyaman gitu. Belum tentu dia benar-benar bisa jadi cahaya di hidupmu lagi seperti dulu. Oke? Jadi tipe yang datang dan ghosting seperti ini bisa akan menjadi toxic relationship buat kamu. So pertimbangkan banget ya. Karena aku bisa lihat ada new supportive connections. Jadi meskipun dia dulu pernah dekat dengan kamu, dekat dan pergi dari kamu, yang aku bisa lihat di sini adalah bisa jadi ada orang baru yang akan datang. Gitu. Jadi kamu juga nggak merasa sedih gitu ya, dan tenggelam dalam kayak, aduh kok keinget orang baru nih di videonya Kak. Karena di sini ada new supportive connections. Tapi juga hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi juga new supportive connection ini adalah dia yang udah pergi terus dia masuk lagi, gitu. Jadi sebenarnya potensi hadirnya orang baru sangat besar kalau kamu mau ngelepasin dia. Tapi kalau kamu kayak ya udah, pintu aku buka lagi, monggo sini masuk, dia akan masuk lagi jadi new supportive connections. Kemungkinan besar dia tidak di versi terbaiknya dia, gitu. Oke? Kalau dia hadir lagi, perasaan, maksudnya ikatan kalian akan semakin kuat. Karena kan dia pernah datang dan kamu udah ngerasain deep connection di antara kalian, koneksi yang dalam itu di antara kalian. Tapi ingat, meskipun dalam, dia bisa pergi lagi loh ya, gitu. Jadi jangan sampai kamu menyakiti diri kamu sendiri. Pesan dari semesta nih, kamu berhak atas cinta yang jelas dan hadir sepenuhnya. Kalau dia datang lagi, dengarkan intuisi kamu. Kamu nggak harus ngebuka pintu buat dia, karena nanti kalau semakin dalam dan kamu ditinggal pergi lagi, sakitnya tuh di sini ya kan. Kamu berhak atas hubungan yang jelas, bukan yang buat kamu bertanya-tanya dan menebak-nebak mau dibawa kemana. Oke, so afirmasinya apa untuk bisa menarik cinta sejati dalam hidup kamu dan menarik si dia yang rindu sama kamu? Aku terbuka untuk cinta yang sehat, jelas, dan saling membangun. Kalau dia sudah berubah menjadi orang yang lebih bisa menghantarkan cinta yang sehat, jelas, dan bisa saling membangun dengan kamu, silakan buka pintu kamu. Itu dia nih ya, siapa yang diam-diam merindukan kamu, mates, Moonlight Affirmation Tribesku. Kamu pilih kartu nomor berapa? Langsung komen di bawah ya. Kalau resonate jangan lupa like, subscribe, karena tiap minggu aku bakalan upload reading dan pesan dari semesta buat kamu. Aku akan